balik lagi sama aku, Melinda Gunanti. Kita kali ini juga bakalan ngebahas lagi ya, cerita-cerita lagi lah ya. Kalian buat temen tidur, buat apa ya? Buat temen apa ayo? Buat bahan apa ayo? Nah ini aku bakalan ngeceritain lagi tentang legenda yang ada di Indonesia. Yang ini tuh juga bukan viral ya viral pastinya, tapi kayak yang fenomenal, yang apa namanya, paling terkenal di Sumatera ya, khususnya Sumatera Utara ya. Ayo ada yang udah ada yang bisa nebak belum nih cerita apa? Bener banget ceritanya, asal usul Danau Toba ya. Aduh Danau Toba dia cantik kali ya, ya Allah. Aku belum kesampaian nih mau ke Danau Toba, dia dari sisi manapun dia cantik banget. Ih, aku mau banget ke sana, mau ke Danau Toba nih. Jadi mana sih asal usul cerita dari si Danau Toba ini? Yuk ikutin aku buat cerita tentang asal-usul Danau Toba. Nah ceritanya gini, di suatu daerah, di daerah Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda. Suatu hari ia pergi memancing. Setelah cukup lama ia melemparkan umpan ya, terus dia tak ada seekor pun ikan yang mau memakan umpannya ya, menyentuh umpannya. Jadi pemuda itu tuh mencoba sekali melempar si pancingnya tuh agak tengah, umpannya tuh lempar ke agak tengah gitu, agak jauh lah ya, agak tengah sungai. Nah tiba-tiba seekor ikan menyambarnya dengan susah payah ya. Pemuda itu tuh menarik pancingnya hingga tampaklah seekor ikan besar tergantung di ujung tali pancingnya ya. Itu ikannya gede, enak banget deh pokoknya kayaknya itu ya. Nah dengan senang hati ya, dia tuh udah senang banget, sumringah banget tuh karena dari tadi nggak dapet, nah sekarang dapet udah gede lagi ya. Dengan senang hati ia bergegas pulang ke rumah dan langsung membawa ikan itu ke dapur ya. Iyalah mau dimasak lah ya, dia buat makan ya. Nah ketika hendak memanggang ikan itu, ternyata persediaan kayu bakar dia tuh telah habis ya. Jadi ia tuh menuju kamar untuk mengambil persediaan kayu bakar. Terus saat ia kembali ke dapur, ikannya lenyap dan berganti dengan beberapa keping uang emas. Ikannya nggak ada, terus kayak terus kayak ada beberapa keping koin emas lah. Zaman dulu kan belum ada duit ya say, di meja gitu ya. Nah dengan perasaan bingung, pastilah bingung lah ya, pemuda itu mengambil kepingan uang emas dan itu kepingan uang emas itu ya, dan hendak menyimpan di kamar. Betapa terkejutnya saat membuka pintu kamar, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik ya. Nah yang ternyata ia adalah jelmaan dari ikan yang udah dia tangkap tadi ya. Jadi dari ikan yang tadi tuh ternyata itu berubah menjadi sosok gadis cantik yang ada di kamarnya. Gadis itu meminta untuk diperbolehkan tinggal di rumah itu. Ya akhirnya ya, siapa sih yang nggak mau sama cewek cantik ya, walaupun dia siluman ikan gitu ya. Akhirnya mereka pun menikah ya. Terus dengan syarat sang pemuda ini bersumpah kalau misalnya dia tidak akan pernah mengungkit asal usulnya, kalau misalnya dia tuh seorang ikan gitu tuh, dia tuh dari ikan tadi yang menjelma gitu tuh jadi seorang wanita cantik, dia tuh nggak akan ngungkit-ngungkit hal itu gitu tuh. Dia harus menganggap kalau cewek itu ya udah cewek pada umumnya gitu, gadis pada umumnya gitu. Nah setelah menikah, mereka tuh dikaruniai seorang putra ya, anak laki-laki. Suatu hari tuh yang bernama Samosir ya, yang bernama Samosir. Nah suatu hari ibunya tuh menyuruh anaknya ya wajar lah ya ibu menyuruh anaknya itu untuk mengantarkan bungkusan nasi dan ikan panggang untuk ayahnya di sawah, di ladang ya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tuh sang anak merasa lapar ya. Perjalanan sejauh apa sih? Sampai dia lapar tengah jalan gitu ya. Terus dia memakan sebagian isinya ya, Terus sesampainya di ladang, ia segera menyerahkan bungkusan itu kepada ayahnya. Sang ayah pun murka melihat isinya, orang lagi lapar, lagi capek-capek ya kerja, lihat makanan gitu ya, datang makanan udah setengah-setengah dan udah kayak ya pasti urak-urakan lah gitu, nggak utuh lagi. Jadi dia murka, jadi sampai dia tuh saking murkanya, saking marahnya sampai dia tuh mengucap salah
apa ya, dia melanggar sumpahnya. Dasar anak keturunan ikan gitu. Dia ngomong kayak gitu guys, si bapaknya nih. Nah anak itu pun pulang dan mengadu kejadian itu sama ibunya sama emaknya nih. Nah sang ibu pun sedih dan marah ya karena si suaminya ini telah mengingkari janjinya ya. Yang bilang kalau misalnya dia tuh nggak akan ngungkit-ngungkit lagi kalau misalnya bahwa ya dia tuh dari semulanya tuh dari ikan gitu tuh begitu ya. Jadi seketika itu ya pula juga sang ibu tuh menyuruh anaknya untuk lari ke bukit ke puncak bukit dan ia sendiri segera berlari juga menuju ke sungai yang tempat dia asalnya ya, tempat asal dia. Nah, saat berada di tepi sungai, cuaca yang semulanya tuh cerah berubah menjadi gelap gulita ya, disusul sama petir yang dar ya, hujan lebat ya, hujannya tuh benar-benar lebat banget guys. Hujannya sangat-sangat deras ya. Terus petir menyambar. Nah, pada saat itu juga ya, sang ibu segera melompat ke dalam sungai ya dan tiba-tiba berubah menjadi seorang ikan. Kembali ke asalnya ya, berubah menjadi ikan besar. Nah, dalam sekejap juga ya, sungai itu banjir, guys. Sungai itu banjir karena hujannya berhenti, hujannya gede banget. Nah, sungainya itu banjir dan menyebabkan genangan air yang luas banget dan akhirnya berubah menjadi danau, sebuah danau yang besar banget, sangat besar ya. Bahkan sangat dalam ya, Danau Toba itu danau paling luas, paling dalam ya di Indonesia ya. Terus menyebabkan di situ juga cantik lah ya, dikelilingi oleh bukit-bukit juga, bukit-bukit itu. Nah, oleh masyarakat setempat, danau itu dinamai sebagai Danau Toba gitu ya. Nah, pemuda itu gimana, guys? Pemuda itu tenggelam di situ, guys, karena kemurkaan si istrinya itu. Dia mengingkari janji. Nah, pelajaran yang bisa didapat ya dari kisah Danau Toba ini ya, yang pertama anaknya tuh nggak boleh gratil ya tangannya, kalau bahasa kita mah nggak boleh culamitan gitu ya, apa-apa dia tiba-tiba makan gitu kan bisa nanti makannya sama bapaknya ya di sana di ladang gitu ya, atau gimana kek gitu kan, nah sabar kek gitu ya, atau bisa tadi sebelum dia berangkat makan dulu gitu, jangan makan di tengah jalan yang bukan punya dia gitu kan, tidak amanahnya. Terus kalau untuk bapaknya ini ya, kamu itu mengingkari janji, di mana itu tuh jelek banget loh ngingkarin janji tuh gitu. Terus kayak yang nggak inget gitu kan, padahal udah baik banget nih istrinya gitu. Tiba-tiba dia murka cuma gara-gara itu aja. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, kalau misalnya kamu mau aku cerita kisah-kisah lain, legenda-legenda lain, atau kisah apapun itu, boleh kalian komen di kolom komentar. Ya nanti aku bakalan ceritain buat kalian. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nantiin video-video aku selanjutnya. Bye-bye guys!